kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sati yang akan dijawab oleh Ujai. Silakan Ibu Sati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang saya mau tanyakan sedikit. Nama saya Santi, saya jamaah masjid ya Pak Ustadz. Bagaimana cara Islam memandang batasan halal dan haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batasan halal dan haram, Ustadz Ujai. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas bahwa bagaimana kita bisa memahami halal dan haram, maka jawabannya sederhana saja. Ngaji. Duduk di majelis ta'lim dan majelis ilmu. Pemahaman tentang agama itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita duduk di majelis ilmu. Untuk kemudian mempelajari lebih mendalam. Salah satunya tadi umpamanya ada hadis innal halala bayyinun wal haram bayyinun wal umuru, ya kan, bainahuma mustabihatun kan gitu. Jadi sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, yang tengah-tengah nih yang remang-remang. Nah terus kemudian apa saja yang halal? Kan banyak ilmu syariat itu. Iya, yang namanya nikah halal, kan begitu ya. Nikah halal apa kagak? Halal apa kagak? Tapi bisa jadi haram apa enggak? Bisa jadi mubah apa enggak? Bisa jadi makruh apa enggak? Tuh. Jadi yang dasarnya, padahal dasar-dasar hukum nikah apa kira-kira? An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Tetapi bisa menjadi itu 5 daripada dasar hukum kita. Dari mana bisa sama kita tahu? Sekali lagi kita bisa memahaminya di saat kita duduk di majelis ilmu. Cuman sayang sejuta sayang. Ini rame begini, ini cakep. Cakep Ustadz Agung. Cuma persoalannya semangatnya karena ada Ustadz Agung. Ngapa ada damai Indonesia begitu. Ayo mama kapan lagi, let's go. Tergila dengan taklim biasa tuh malam Rebo. Udah dah lu aja, gue capek dah. Bener gak begitu? Toh ngaku kan. Ya, jadi terbalik, mestinya yang kayak begini nih sunnah. Ngaji tuh bener di majelis ilmu. Bahkan yang talaki biar kita tuh paham. Tahu talaki gak? Kagak tahu juga ya? Sorogan, kagak ngerti juga. Muka ketemu muka, gak ngerti juga. Kelewatan lo kalau gak ngerti juga. Guru sama murid ketemu begitu. Ngaji, ya kan? Kayak kita tuh ngaji Quran kan mesti begitu, gak cuma dengar doang. Depan guru, salah dikata salah, bener dikata bener. Nah saya aja dulu bener aja dikata salah. Ngejak. Jim kasro jidal tak sukun patadat lam doma lu jidat lu pelepak aja diketabuk saya. masih bener udah digituin. Artinya apa? Dengan begitu kita bakal memahami. Jangan bosan duduk di majelis ilim. Pahamnya pahalanya gede. Kagak pahamnya dapat pahala juga. Assalamualaikum. Paham gak nih? Khususnya yang nanya paham ya? Jadi duduk di majelis. Artinya jangan nanya doang, ntar habis kelar kagak dikerjain. Ya udah dikasih nama Ustadz jawabannya, duduk di majelis ilmu, lalu kemudian ketahuilah agamamu, yang paling penting adalah urusan akidah dulu. Akidah, terus kemudian fikih, baru balengin dengan akhlaknya, tasawufnya, insya Allah. Nah Kiai Misbah, kalau kita perhatikan pada saat Rasulullah masih ada di tengah umatnya, segala permasalahan selalu minta jawaban dari Rasulullah. Dan ketika Rasulullah telah meninggal, sebelum para ahli menulis, membukukan hal-hal yang berkaitan dengan halal, haram, dan fikih sebagainya, seandainya tidak ada itu semua, apakah kita cukup dengan menggunakan hati kita? Kita minta fatwa kepada hati kita yang bersih itu, Kiai. Jadi Islam itu sebenarnya menghargai akal. Maka kemudian kalau hati kita bersih, insya Allah kita bisa menentukan mana baik, mana buruk. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanyakan hampir serupa dengan pertanyaan itu Pak Ustadz. Apa itu baik, apa itu buruk? Katakanlah yang halal mana, yang haram mana. Ini saya mau tanya Quran.
Nggak tahu ukurannya mana. Tanya kepada Nabi Muhammad sudah wafat. Mau nelpon Ustadz Ujai nggak tahu nomornya. Jawabannya Rasulullah menjawab begini. Albirru, yang dimaksud kebaikan itu, yang halal itu adalah husnul huluk. Yang berkaitan dengan akhlak yang baik. Bantu orang lain, senyum, tawadu. Ukurannya ke sana. Watma'anna ilaihin nafsu. Kalau Anda melakukan tenang, nyaman, tidak gelisah. Itu baik namanya itu. Tapi kalau Anda merasa wal ithmu, kalau dosa rasanya itu beda. Wal ithmu, dosa itu adalah ketika kita melakukan gelisah kita. Galau, walaupun tidak ada orang, ketakutan kita. Mahaka fi qalbika, di mana hatimu tidak tenang, wa karihta ayatli alaihin nas, dan kamu takut ketahuan sama orang lain. Maka ukurannya itu. Makanya kemudian saya mengatakan istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Tapi hati yang bisa ditanyakan semacam ini hatinya biasanya hati yang bersih. Cuma para jemaah sekalian tidak menutup kemungkinan karena naluri kita sejatinya insya Allah kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena itu Rasulullah SAW mengembalikan itu ukurannya semacam itu. Ukur tanya kepada hatimu. Tapi yang sangat pelik yang dialami oleh makhluk yang bernama manusia adalah bisikan syaitan. Seringkali orang beribadah sangat kenceng sekali begitu Kiai, dan dia merasa beriman. Nah, dan ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Ketika tadi Kiai mengatakan bahwa orang bisa menentukan baik dan buruk, tetapi di lain sisi dia merasa paling beriman. Gitu. Padahal ini adalah bisikan dari kotornya hati atau seperti apa Kiai? Baik, inilah penyakitnya orang yang sudah soleh. Ibu, bapak, pada saat tertentu, pada makom tersentuh, ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, benar-benar sudah soleh, solihah. Ini naudzubillah. Biasanya kerasukan namanya sifat ujub. Ada gemuruh dalam hati mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Lah itu hati-hati itu. Makanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an pernah mengingatkan kun indallah khairan nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Silakan ahli ibadah, sholatnya yang rajin, umroh, baca Quran, semua. Tapi wakun indan nafsi syarron nas. Jadilah kau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Makanya kalau saya habis sholat Jumat, Mas Agung itu, saya itu membaca kalimat ilahilas tulil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahim. Ilahi wahai Tuhan kami, lastu lil firdausi ahla. Saya enggak pantas masuk surga firdaus. Tapi kalau dimasukkan ke neraka saya tidak kuat ya Allah. Ini adalah tawadu. Jadi kalau Mas Agung suka-suka begini Pak Kiai, ketika kita sudah masuk pada ranah soleh dan soleha, ibadah sudah hebat. Kerasukan itu. Dan ini harus dikasih obat. Jangan sampai ujub. Karena orang ujub itu sejatinya dia sedang berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya dari pertanyaan dari Bapak Junaidi yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Bapak Junaidi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia tuan-tuan guru, para hadirin jamaah damai Indonesiaku. Hilangnya rasa takut dalam hati kita ya karena ada iman dalam diri kita. Begitupun sebaliknya. Rasa takut tidak ada karena perginya iman dari kita ya. Terkadang kita dengar prinsip yang batil, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, yang saya mau tanyakan, gimana kiat-kiat menjaga keimanan kita agar tak turun naik? Karena bagi orang awam naik iman itu terkadang 5%, turunnya 5%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai Misbah. Ini berkaitan dengan fluktuasi iman ini Kiai, silakan. Kalau dikatakan bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang.
Yazidu bit ta'at, bertambah dengan taat, wa yanqusu bil maksiat, dan akan berkurang dengan sebab berbuat maksiat. Maka dalam hal ini bagaimana Pak Kiai agar selalu iman itu kita terjaga? Banyak tipsnya. Ibarat saya dokter, saya akan memberi resep. Karena ini forum yang umum, majelis yang umum, ini resep yang umum. Yang pertama untuk menaikkan iman, Rasulullah mengingatkan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbarui imanmu, cas imanmu. Tanya para sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana saya memperbarui iman ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat ini memang gampang, mudah, remeh, tapi ini adalah miftahul jannah, kunci surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saya sarankan mari tingkatkan kebaikan-kebaikan kita secara zahir paling tidak. Saya katakan nahkumu bidzawahir. Kita ini berkaitan dengan Allah, ya zahir-zahir saja, luar-luarnya saja. Yang penting sudah jalankan perintah Allah. Urusan diterima tidak diterima, urusan Allah. Maka dengan kita menambah taat kepada Allah, insya Allah iman kita akan makin naik. Tapi kalau kita makin berbuat maksiat, maka iman kita akan turun, habis, naudzubillah. Kalau kita sampai mati tidak membawa iman. Menangis Pak, menangis. Besok kita menangis kalau iman kita tidak ada. Ya laitani kuntu turaba. Aduh, lebih baik saya jadi debu. Orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Itu yang namanya kucing, hewan semuanya. Katanya Allah, kuni turaba, jadi debu. Jadi debu. Kata mereka, ya laitani kuntu turaba. Lebih baik saya jadi debu kalau begini. Lah ini kalau iman sudah tidak ada. Makanya mumpung sekarang ayo minim ya ilmu yang saya sampaikan tidak banyak, nanti tanya kepada yang lain. Bahwasanya ayo kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Di antaranya adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Astuti yang akan nanti dijawab di segmentasi selanjutnya. Ibu Astuti, baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada seorang bapak kawin lagi, terus anaknya dianggap anak yatim sama ibunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang berat. Bagaimana seandainya bapak kawin lagi, ibu setuju? Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.